Halo, selamat datang di channelku Ahyar Film. Kali ini Ahyar Film akan membahas alur cerita film berjudul Down by Love yang rilis tahun 2016. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan jangan lupa ngopi agar kita selalu terlihat awet muda. Oke, di awal film terlihat seorang wanita bernama Anna yang sedang dalam perjalanan menuju lapas barunya setelah dipindahkan dari lapas lamanya di luar kota. Anna ternyata adalah seorang narapidana yang sedang menjalani masa sidang. Di dalam sel barunya, dia sekamar dengan beberapa tahanan wanita lainnya. Meskipun gaya bicara mereka terkesan kasar, tapi Anna tetap diperlakukan dengan cukup baik sebagai penghuni baru. Anna dan tahanan lainnya ditugaskan untuk memasak di dapur lapas. Ketika melakukan tugasnya, Anna tidak banyak bicara dan hanya sesekali berinteraksi. Lanjut cerita, tak lama lapas tersebut melaksanakan pameran fashion show untuk menyambut kunjungan menteri negara. Karena Anna memiliki wajah yang cantik dan manis dari yang lainnya, dia pun dipilih untuk menjadi model. Dan saat tiba gilirannya, Anna pun berjalan di depan para penonton. Warna kulitnya yang bening dan kecantikannya Anna membuat sang kepala lapas yang bernama Firmino tidak berhenti menatapnya. Lanjut cerita diperlihatkan keseharian Firmino. Dia adalah seorang kepala lapas yang profesional dan terlihat bisa menghandle tugasnya dengan baik. Dan istrinya juga bekerja sebagai pegawai lapas. Mereka dikaruniai seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Singkat cerita, seorang tahanan bernama Pilar yang terkenal sebagai jagoan di dalam lapas datang menghampiri Anna karena dia tidak senang dengan gaya Anna yang sok cantik di fashion show tempo hari. Meski pendiam, Anna tak segan untuk melawan Pilar. Terjadilah adegan baku hantam. Karena kejadian itulah Anna pun dipanggil menghadap kepala lapas. Firmino menegur Anna untuk bisa menahan diri dan tidak membuat masalah menjelang sidang pertamanya nanti. Pembicaraan mereka yang awalnya serius lalu diisi dengan candaan yang ternyata mampu membuat senyuman di antara keduanya. Anna pun mulai menemukan sosok yang bisa membuatnya nyaman selama di dalam lapas. Lanjut cerita, persidangan pertama Anna akhirnya digelar. Akan tetapi persidangan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan karena dia malah mendapat tuntutan masa hukuman yang lebih lama. Akibatnya Anna pun merasa depresi dan menulis surat berisi curhatan hatinya kepada Firmino. Firmino nampaknya bersimpati dengan surat Anna itu dan mulai memberikan perhatian lebih kepadanya untuk menghiburnya. Anna pun dialih tugaskan dari dapur dan diangkat menjadi staf logistik lapas di bawah pengawasan langsung Firmino. Karena perhatian yang tak biasa itu, Anna pun mulai ada rasa di hati terhadap Firmino. Anna kembali menulis surat kepada Firmino yang berisi ungkapan perasaannya. Firmino yang membaca surat itu tidak menyangka bahwa Anna menyimpan perasaan. Firmino pun merasakan bibir Anna untuk pertama kalinya. Sampai-sampai Firmino memimpikan Anna. Tetapi Firmino mencoba untuk menjernihkan pikirannya karena dia sadar bahwa Anna akan membawa masalah besar pada pekerjaan dan rumah tangganya. Firmino berencana memulangkan Anna ke lapas lamanya, tapi Firmino berubah pikiran ketika Firmino melihat Anna tanpa busana saat menjadi model lukisan. Firmino menjadi bimbang. Akhirnya timun dalam celananya lah berkata kepada Firmino untuk menerima cinta Anna. Dengan kuasanya, Firmino meminta Anna ikut bersamanya ke ruang logistik. Perlahan tapi pasti mereka pun akhirnya olahraga mantap-mantapan. Dari awal inilah mereka rutin olahraga cari keringat genjot-genjotan. Lewat HP-nya mereka saling berkirim pesan mesra dan Anna mengirimkan anunya dengan pose menantang.
Di rumah, Firmino pun tak henti-henti menatap layar HP-nya dan membuat istrinya mulai curiga. Lanjut cerita, desas-desus penyelewengan yang dilakukan Firmino di dalam lapas mulai banyak dibicarakan. Namun dia menyangkal semua rumor terhadapnya, tetapi Firmino tetap mendapatkan sanksi karena di dalam lapasnya ditemukan tahanan yang diam-diam memiliki HP. Dia pun dinonaktifkan selama 1 bulan dari pekerjaannya. Karena itulah keamanan lapas semakin diperketat dan para tahanan dilarang bertemu dengan orang luar. Lanjut cerita, sebulan berikutnya Firmino diam-diam menghubungi Ana untuk mengajak liburan. Mereka memanfaatkan masa cuti persidangan Ana selama 1 hari. Saat tiba waktu yang dijanjikannya, keduanya bertemu di luar lapas dan langsung menuju ke hotel. Dan apa yang terjadi? Ya benar, mantap-mantapan melepaskan rindu setelah 1 bulan puasa. Sebelum mengantar anak kembali ke lapas, Firmino memberikan SIM card baru agar komunikasi mereka tetap terjaga. Setelah bertemu dengan Ana, Firmino pulang ke rumahnya menemui keluarganya. Firmino disambut oleh istrinya yang ternyata sudah tahu hubungannya bersama Ana. Meskipun awalnya menyangkal, tapi Firmino pun mengakui perbuatannya. Mendengar hal itu, istrinya sabar dan menasehati Firmino untuk melupakan Ana, serta mengingatkan masa depan putri mereka. Lanjut, ketika Firmino mengantar putrinya ke sekolah, dia tak sengaja meninggalkan ponselnya. Tiba-tiba ponsel itu berdering dan diangkat oleh istrinya. Istrinya pun tahu kalau yang menelpon adalah si Ana. Dia pun memperingatkan Ana untuk segera menjauhi Firmino. Ana hanya bisa terdiam, pasrah. Ternyata Ana saat ini sedang hamil hasil hubungannya dengan Firmino. Ana tak menuntut pertanggungjawaban Firmino karena takut akan merusak rumah tangganya. Di hati kecilnya, Ana ingin Firmino ada di sampingnya. Tak lama pihak otoritas Kementerian Hukum meminta polisi untuk menahan Firmino. Dia ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan wewenang karena telah menyelundupkan SIM card pada tahanan. Hubungannya sama Ana pun sudah diketahui oleh polisi dan dianggap bisa membahayakan keamanan lapas. Meski begitu, Firmino tidak ditahan dan hanya menjalani masa percobaan sambil menunggu persidangan. Hal itu nampaknya tidak membuat Firmino berhenti. Dia tetap menemui Ana saat masa cuti persidangannya. Akan tetapi kali ini Ana tak mau bicara dengan Firmino dan malah pergi bersama seorang pria. Ana pun kemudian diantar oleh pria tersebut ke rumah sakit untuk menghilangkan kandungannya. Setahun kemudian, Firmino dan Ana kembali bertemu di persidangan kasus mereka. Keduanya saling menatap sambil melempar senyuman dan film pun selesai. Oke, begitulah alur cerita film Down by Love. Sampai jumpa ke alur cerita film selanjutnya.